PKS terus terang menyatakan ingin masuk kabinet Prabowo. Untuk mewujudkan sebuah peradaban besar sangat tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri. Oleh karena itu, saya kira untuk pada Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS, ajak-ajaklah PKS, ajak-ajaklah PKS. Salam NKRI, teman-teman semuanya. Politik itu bukan hitam dan putih. Politik itu kesepakatan. Politik itu kekuasaan. Maka tak heran bila ada partai politik yang dulunya kawan kemudian menjadi lawan, atau sebaliknya. Jadi kita tak perlu baper, apalagi mengencangkan urat leher. Kalau tak ingin kecewa, jangan berharap kepada manusia atau kepada partai politik, tapi berharaplah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menyoal Pilkada Jakarta, Anies Baswedan dulu diusung atau didukung oleh PKB, PKS, dan Nasdem. Namun PKB dan Nasdem sudah mengevaluasi dukungan tersebut dan cenderung bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Nah, sekarang PKS juga ikut-ikutan secara terang-terangan melalui presidennya Ahmad Saiku memohon agar PKS diajak bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran atau masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju. Dan sekarang ada wacana atau rencana menggandengkan Ridwan Kamil dengan Ahmad Saiku sebagai cagup dan cawagup di Pilkada Jakarta mendatang. Sebenarnya sinyal PKS ini sudah sangat kuat kalau mereka ingin bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Sebagai contoh, kemarin PKS mengusung Bobi Nasution, menantunya Presiden Jokowi, sebagai cagup di Sumut, di Sumatera Utara. Nah, kalau begitu, mari kita simak yang berikut ini. Tak cuma PKB yang potensial balik badan, tapi juga Nasdem. Sepekan setelah Nasdem resmi mengusung Anies. Jangan kecelek. Rekomendasi bisa aja dikasih, tapi tahu-tahu nggak didaftarin. Bisa aja dicabut juga ya. Nah, bisa dicabut, bisa saja tidak dilanjutkan untuk pendaftaran. Tapi semua ketua umum mau lanjut tetap sampai pendaftaran atau ada yang ganti. Nggak tahu. Tapi dari Nasdemnya sendiri gimana? Itu bakal tetap dukung Anies sampai nanti pendaftaran nggak? Ikut nggak konversi pers? Udahlah, kita jangan diadu-adu satu partai susah nanti. Ketua Harian DPP Gerindra, Sufi Dasko Ahmad yakin hal ini sukses terlaksana. Dasko menyebut poros baru untuk Pilgub Jakarta itu Kim Plus. Tapi saya yakin pada akhirnya di Pilkada Jakarta itu maksimal hanya akan terjadi dua pasang aja yang bertarung. Nanti pada waktunya pasti akan diputuskan secara bersama-sama satu suara oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Koalisi Indonesia Maju Plus itu yang akan, plus ada partai lain dong yang ikut kan begitu. Akan membicarakan mengenai pilkada tadi, ada Jawa Tengah, ada DKI kan begitu. Kim Plus ini jadi jimat buat Koalisi Indonesia Maju menyelesaikan urusan pilkada di Jakarta. Apalagi setelah urusan Jawa Barat selesai dengan Deddy Mulyadi, politikus Gerindra didukung solid Koalisi Prabowo. Politisi Golkar Ridwan Kamil pun sudah diberi sinyal maju di Pilgub Jakarta sebagai jagoan Kim. Dan ada juga pertemuan antara calon gubernur Jawa Barat, saudara Deddy Mulyadi, dengan pengurus Golkar juga, antara lain Wakil Ketua Pak Ade Ginanjar. Jadi ya kan udah jelas kalau Jawa Barat begitu, Jakarta siapa masih nanya. Apalagi Jakartanya Kim Plus.
OTW Jakarta jadi RK jadi benar. Mungkin video baliho dipasang lagi kali ya. Gimana? Kira-kira pengumumannya kapan, Pak? Pengumuman kapan? Karena kan dikit lagi mau jelas tanggal 27 sudah ada pengumuman. Yang jadi masalah adalah bila PKS juga balik badan dari Anies Baswedan. Anies sudah berada di front runner, kalau PKS tiba-tiba hijrah, ya, hijrah politik ya ke Kim, paling tidak secara terbatas, tiba-tiba mendukung Ridwan Kamil, ya, dan menempatkan kadernya sebagai wakilnya Ridwan Kamil, menurut saya akan sangat menentukan. Apakah potensi itu ada? Ada. Jangan lupa kemarin Presiden PKS Saihu secara terbuka kan. PKS jadi kunci karena kini mayoritas di DPRD Jakarta dengan 18 kursi. Apalagi PKS terus terang menyatakan ingin masuk kabinet Prabowo. Untuk mewujudkan sebuah peradaban besar sangat tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri. Oleh karena itu, saya kira untuk pada khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan cuma sekedar ajak Nasdem dan PKB. PKS tinggalkan sendirian. Dan PKS rela meninggalkan jagoannya di Pilgub Sumatera Utara 2018 lalu, yakni mantan Pangkostrat Edi Rahmayadi. PKS berbalik mendukung lawan Edi, yakni Bobi Nasution, wali kota Medan yang adalah mantu Presiden Jokowi. Karena Jakarta meski tak lagi sebagai ibu kota, tetap jadi sentral politik nasional sampai Pilpres 2029. Itulah tadi beberapa hal yang menyebabkan Anies Baswedan ditinggalkan oleh partai-partai pendukungnya. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!